Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya lagi pengen sharing aja, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya teman-teman yang sekarang lagi pengen beli atau pengen cari smartwatch di harga di kisaran 300 ribuan. Ya, jadi ini terkait itel ISW043 teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman ada 6 poin yang ingin saya sampaikan. Tapi tolong tonton video ini sampai selesai supaya enggak ada salah paham ya teman-teman ya. Sebagai informasi juga teman-teman ya, atau sebagai disclaimer bahwa poin-poin penting yang akan saya sampaikan di video kali ini udah atas izin atau persetujuan dari toko official tempat saya beli si itel ISW043 ini. Oke, poin yang pertama, sertifikasi IP68 yang ada di smartwatch itel ISW043 ini nggak bisa memberikan perlindungan maksimal terhadap air. Terutama di skenario pengujian yang saya lakukan kemarin di video yang teman-teman mungkin udah tonton ya, di video reviewnya smartwatch itel ISW043 ini. Ya, jadi seperti yang udah teman-teman lihat di konten review sebelumnya, itel ISW043 ini saya pakai basah-basahan dengan skenario wudhu di bawah keran air. Dan juga beberapa kali saya pakai untuk hujan-hujanan dengan skenario motoran dengan kecepatan yang ya rata-rata aja gitu. Dengan curah hujan yang nggak terlalu deras juga. Ya, sampai dengan pembuatan videonya selesai, terus editingnya selesai, sampai videonya udah rilis di channel ini, dan mungkin teman-teman udah nonton juga ya videonya, video reviewnya itel ISW043 ini. Jadi sampai saat itu itel ISW043 ini nggak ada kendala sama sekali setelah saya pakai untuk ya hujan-hujanan dan basah-basahan dengan keran air seperti itu. Sampai akhirnya berlalu sekitar 3 harian teman-teman setelah video itu tayang, barulah di sini muncul gejala errornya, yaitu layarnya ini flickering atau buret-buret kayak gitu ya. Dan itu menurut saya itu udah cukup parah kerusakan di layarnya, flickeringnya. Terutama ketika smartwatch ini saya bawa untuk bergerak. Jadi asumsi saya mungkin di dalamnya sini ada air yang masuk dari celah-celah kayak misalnya di lubang speaker atau di lubang mikrofonnya ini. Dan mungkin ketika saya bergerak, airnya ikut bergerak dan mengenai komponen-komponen yang ada di dalamnya sini, dan itu menyebabkan layarnya flickering. Oke, kembali ke sertifikasi IP68-nya teman-teman. Jadi dari beberapa sumber rujukan, IP68 itu dikatakan bisa bertahan dari air hujan ya harusnya. Bahkan ada yang bilang bisa terendam di air dengan kedalaman 1 meter selama beberapa menit. Sedangkan si itel ISW043 ini enggak saya bawa untuk berenang, enggak saya bawa untuk berendam, enggak saya celup-celupin ke air. Ya cuma sekedar di bawah keran aja, sama saya bawa untuk hujan-hujan sebentar ketika pulang kerja naik motor. Udah seperti itu aja, dan ya muncullah masalah ini. Jadi ya bisa dibilang uji sertifikasi IP68 yang saya lakukan ini sebenarnya enggak se-ekstrim itu juga ya teman-teman ya. Lalu untuk poin yang kedua, ini adalah tentang car care atau service centernya itel, sama juga dengan service centernya Infinix dan Tecno gitu ya. Ya, tentang car care ini, poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa car care tidak mau atau tidak bisa memberikan layanan garansi untuk smartwatch, ya, untuk smartwatch setidaknya sampai saat video ini dibuat. Kalau untuk smartphone sih aman-aman aja. Dulu saya juga pernah punya Infinix, terus softwarenya error itu saya bawa ke car care. Itu install ulang softwarenya gratis atau nge-flash ulangnya itu gratis. Sedangkan jadi sekitar 3 harian yang lalu saya sempat bawa itel ISW043 ini ke car care yang ada di Jogja. Di sana saya ketemu sama mas-mas yang jaga. Terus saya bilang ke masnya, "Mas, itel ISW043 ini, smartwatch ini kemarin sempat saya bawa hujan-hujan sebentar ketika naik motor. Lalu beberapa waktu kemudian layarnya flickering." Saya sampaikan ke masnya seperti itu dan diperiksa sama masnya yang jaga. Terus masnya bilang, "Mas, mohon maaf kalau untuk smartwatch di sini belum bisa melayani garansi. Kalau smartphone bisa, tapi kalau smartwatch di sini belum bisa. Kami di sini cuma bisa membantu untuk pengirimannya saja." Mungkin maksudnya adalah pengiriman ke pusatnya supaya nanti di sana diperiksa atau diservis atau mungkin akan diganti baru seperti itu ya. Jadi untuk klaimnya nggak bisa di car care, tapi car care-nya bersedia untuk membantu pengirimannya. Mungkin biar kita nggak kena ongkir atau gimana seperti itu. Sebenarnya di sini saya udah mulai agak gimana ya. Padahal karena ya ketika beli smartwatch ini, itel ISW043 ini, ketika unboxing itu kartu garansi yang tertera di situ itu kan kartu garansi dari car care ya, dan durasinya 12 bulan atau 1 tahun. Tapi ketika datang ke car care ternyata car care-nya belum bisa mungkin, atau tidak bisa, atau mungkin tidak mau memberikan layanan garansi untuk smartwatch.
Lalu Masnya menyarankan ke saya untuk coba Mas di-chat dulu aja ke penjualnya kalau kalau kemarin belinya di toko official harusnya akan dijawab sama CS-nya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke poin nomor 3. Ini adalah mengenai toko officialnya itel IS-43 ini yang ada di TikTok ya, di TikTok Shop. Poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa itel Accessory ID Store yang ada di TikTok Shop tidak menerima klaim garansi akibat air. Ya, di sini saya tunjukkan isi chattingannya, saya dengan sellernya. Saya tunjukkan apa adanya teman-teman ya, seperti ini. Dan saya nggak berkomentar apa-apa. Silahkan teman-teman cermati sendiri aja seperti apa isi percakapannya. Intinya adalah saya menyampaikan ke mereka kalau smartwatch itel IS-43 ini layarnya flickering setelah saya bawa untuk hujan-hujanan naik motor. Ya, anggap aja nanti teman-teman misal ya kena skenario yang seperti ini. Misalnya baru motoran di jalan pulang kerja misalnya terus tiba-tiba hujan nggak sempat berhenti atau lagi cari tempat meneduh tapi ini itel-nya ini udah kehujanan duluan gitu ya. Padahal sekali lagi di sini ada sertifikasi IP68, sertifikasi anti air IP68, waterproof IP68. Lalu setelah itu mungkin teman-teman mengalami hal yang sama seperti saya, layarnya flickering atau mungkin layarnya mati bahkan. Lalu teman-teman menyampaikan ke sellernya atau penjualnya, teman-teman mau ngeklaim garansi dan klaim garansi teman-teman ditolak karena kerusakan akibat air. Sekali lagi, IP68 rusak akibat air tidak tercover garansi di itel Accessory ID Store yang ada di TikTok Shop. Padahal ya sekali lagi, semua sumber rujukan terkait sertifikasi IP68 ini menyebutkan kalau seharusnya IP68 ini masih bisa tahan terhadap air hujan asalkan enggak dibawa untuk menyelam. Jadi ya teman-teman simpulkan sendiri dari poin nomor 3 tentang itel Accessory ID Store ini. Oke, lalu poin nomor 4 ini masih tentang isi dari chat atau dari percakapan saya dengan itel Accessory ID Store. Isi poinnya adalah itel Accessory ID Store mengatakan untuk jam belum ada service centernya kak, tapi kita punya kartu garansi yang durasinya 12 bulan. Ya, di sini saya nggak berkomentar apa-apa, teman-teman menyimpulkan sendiri aja ya. Kartu garansi 12 bulan, ke car care-nya ditolak, bilangnya nggak bisa, cuma bisa bantu pengirimannya aja. Ke sellernya juga ditolak. Garansi 12 bulan, seperti itu teman-teman. Oke. Udah dapat kesimpulannya? Oke, saya lanjutkan untuk nomor 5. Poin nomor 5. Saya sambil baca ya teman-teman ya. itel Accessory ID Store yang ada di TikTok Shop, dia mengatakan klaim garansi hanya berlaku untuk kondisi cacat dari pabrik. Kondisi cacat dari pabrik itu sebenarnya bisa ketahuan setelah kita unboxing nggak sih? Kita unboxing, kita nyalain ternyata nggak nyala, oh itu berarti cacat dari pabrik. Atau misalnya kita baru unboxing, nyalain ternyata nggak bisa dicas. Kita unboxing, kita nyalain ternyata layarnya flickering. Oke, itu kan ya memang cacat dari pabrik, tapi kan nggak perlu durasi 12 bulan tuh. Baru unboxing aja udah langsung ketahuan dan udah langsung bisa diklaimkan ya. Dan kita tinggal bilang ini baru di unboxing kondisinya seperti ini. Tapi kartu garansi 12 bulan itu jadinya untuk apa teman-teman? Gimmick marketing? Ya gimana enggak? Tadi aja dibilang service centernya nggak ada. Kita ke car care dibilang di sana nggak bisa bantu. Cuma bisa bantu pengirimannya aja. Service nggak bisa. Ganti produk nggak bisa. Bantu klaim aja nggak bisa. Kita disuruh klaim sendiri ke toko officialnya. Sekali lagi, ini kita belinya di toko official. Kita bukan beli di toko abal-abal atau toko pihak keempat, kelima, ke sekian. Ini toko officialnya yang ada di TikTok Shop. Lucu nggak sih? Jadi ya harus gimana skenario untuk klaim garansi 12 bulan tuh harus gimana gitu. Oke, sekarang poin nomor 6. Ini masih tentang apa yang dikatakan oleh itel Accessory ID Store ya. itel Accessory ID Store di sini mengatakan bahwa car care tidak bisa service smartwatch. Baca chatnya. Ini chat dari mereka. Car care tidak bisa service smartwatch. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau mungkin teman-teman masih tertarik untuk beli smartwatch itel IS-43 ini, ya nggak apa-apa juga. Ini barang yang bagus. Kita banyak dapat kelebihan-kelebihannya. Build quality-nya bagus, desainnya bagus, fitur-fiturnya lengkap, bisa Bluetooth call, bisa WA call, terus apa ini namanya, sensor-sensornya ini juga bukan gimmick, terus strapnya juga bagus nih, strapnya saya pakai di sini, strapnya bagus,
kelihatan mewah, layarnya apalagi, layarnya Super AMOLED, bagus banget, bener-bener bagus banget, ini saya puji-puji banget. Lalu koleksi-koleksi dari apa itu namanya, watch face-nya, koleksi dari watch face-nya juga di sini bagus-bagus, ada animasi-animasinya, permainan warnanya juga bagus. Ya pokoknya banyak kelebihannya. Cuman kalau teman-teman butuh sertifikasi IP68, jangan beli ini. Tapi kalau teman-teman merasa nggak butuh dengan sertifikasi IP68, rusak nggak masalah, atau mungkin teman-teman bisa benar-benar yakin itel IS-2843 ini nggak akan rusak atau nggak akan kena air, ya dibeli aja, ini barang bagus. Begitu ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman ternyata masih sangat butuh sertifikasi IP68 untuk kenyamanan, untuk ketenangan, atau mungkin teman-teman butuh apa itu namanya, layanan after sales yang jelas, butuh layanan garansi yang jelas, butuh layanan service center yang jelas, ya jangan beli ini. Tadi kan udah dibilang kan sama itel Accessory ID Store yang ada di TikTok Shop, dia bilang untuk smartwatch, untuk jam belum ada service centernya. Car Care tidak bisa service jam atau smartwatch. Ya gitu ya temen ya. Sekali lagi kalau teman-teman mau beli silahkan, tapi jangan kena air. Atau kalau mau kena air ya silahkan nanti ditanggung sendiri sama teman-teman. Atau mau coba klaim garansi yang sama kayak saya, ya silahkan. Pokoknya mereka tidak memberikan layanan garansi untuk smartwatch yang rusak karena air. Dikatakan oleh itel Accessory ID Store yang ada di TikTok Shop, untuk jam belum ada service centernya. Untuk smartwatch belum ada service centernya. Jadi service centernya hanya untuk smartphone atau untuk tablet atau untuk apa itu namanya, pad ya. Dikatakan oleh itel Accessory ID Store yang ada di TikTok Shop bahwa klaim garansi hanya berlaku untuk kondisi cacat pabrik. Cacat pabrik itu nggak perlu 12 bulan bos, nggak nyampe sehari juga udah ketahuan, baru unboxing nyalain juga udah ketahuan. itel Accessory ID Store yang ada di TikTok Shop, dia bilang bahwa Car Care tidak bisa servis smartwatch. Ya jadi ini juga menimbulkan skeptisme saya juga. Mungkin di pengujian smartwatch kedepannya saya tetap akan bermain-main dengan smartwatch, tapi saya nggak akan pernah bermain dengan air lagi. Pokoknya saya nggak akan kenain air lagi untuk semua smartwatch yang akan saya review. Saya akan review seluas-luasnya, selengkap-lengkapnya, tapi saya nggak akan mereview si sertifikasi IP68-nya. Begitu ya teman-teman ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi kalau mau beli silahkan, ini barang yang bagus tapi jangan kena air. Oke, sekian. Assalamualaikum.